my first YouTube channel. Bakal bicara tentang financial planning, kayak gimana cara ngatur keuangan. Sekarang gue udah sama Marcella. Kita langsung tanya aja dia siapa. Sela ini ngambil sertifikat perencanaan keuangan, Certified Financial Planner. Nah, Jadi di sini gue mau share sebenarnya apa itu financial planning nih. Secara pribadi nih buat gue sendiri gitu ya. Financial planning itu sebenarnya lifestyle sih. Karena gue percaya gitu kalau semua yang kita dapat itu kan titipan ya gitu. So kita harus jadi manajer bendahara yang baik gitu. Nah salah satunya adalah dengan bisa memanage apa yang Tuhan udah percayain. jadi penting ya, financial planning bener sih yang Sela bilang kayak itu tuh harus jadi lifestyle. Karena penting banget kayak lu saat dipercaya hal setia dalam hal kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. nah itu lanjut ke financial planning Mulai dari sistemnya mana gitu ya? Ada 3 hal sebenarnya yang kita harus concern dalam perencanaan keuangan. Yang pertama adalah kita ngomongin keamanan. Yang pertama kita ngomongin cash flow dulu nih. Gimana caranya lu ngatur uang yang masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Lu bisa mulai dari nyatet keuangan, nganggarin gitu ya. Jadi dimulai dengan kayak bikin buku besarnya kita sendiri gitu ya. Iya. Jadi dari pemasukan, pengeluaran, dan itu termasuk pengeluaran rutin juga ya. Betul. Nah, after tadi ngatur pengeluaran, nah yang penting pertama itu emergency fund ya, yang harus kita siapin dulu pertama ya. Betul. Nah, kenapa harus punya dana darurat? Yang pasti karena hidup ya kan unpredictable gitu ya. Misalnya kayak COVID gini gitu. Nah, bahayanya kalau lo nggak punya dana darurat, lo akan berhutang. Nah, berapa yang harus lo punya untuk dana darurat? Ini dia pasti tahu ya. Kalau yang gue tahu 3 sampai 6 kali dari pengeluaran lu per bulan, bener nggak? Benar, single. Tapi kalau udah berkeluarga kayak gua gitu ya, gua harus spend lebih banyak gitu. 6 sampai 12 kali lah. 6 sampai 12 kali dari pengeluaran lu per bulan. Oke, jadi yang pertama itu lo punya emergency fund. Biasanya tadi disimpannya di Yang aman dan liquid ya di RDP aman dan liquid. Contohnya RDPU itu reksadana pasar uang atau apalagi nih? atau di deposito, Deposito. atau di tabungan. Gitu. Terus abis emergency fund apa nih? Beresin utang. Oh, beresin utang kalau yang punya utang ya. Makanya sebenarnya step setiap orang tuh nggak sama ya. Karena kan kita mulainya mungkin di step yang berbeda ya. Jadi kalau yang udah punya, maksudnya kayak kredit atau apa, better lunasin dulu itu utangnya ya. Nah, dari situ baru kita ngomongin yang namanya insurance ya, asuransi. Nah, jangan alergi dulu ya. Nah, gimana nih? Jadi asuransi itu kita harus ngelihatnya kayak ini tuh strategi keuangan ya untuk kita manajemen resiko. Jadi asuransi itu kita mentransfer resiko kita dalam sejumlah premi itu perusahaan asuransi. Jadi rugi lu hanya sebatas premi gitu. Kalau sampai terjadi resiko. Nah, kalau misalnya seperti apa sih yang harus diasuransiin, keadaan-keadaan seperti apa yang jarang, tapi kalau sampai terjadi fatal. Gitu. Tadi apa? Emergency fund. Terus yang kedua bayar utang, bener gak kan? Ya benar. Cash flow, emergency fund, hutang, asuransi. Asuransi. Kita sekarang masuk ke investasi. Makanya kalau ditanya gini, Sel, investasi apa sih yang paling bagus? Ya nggak ada sih yang paling bagus gitu. Itu sama kayak lu nanya mobil apa yang paling bagus. Adanya juga mobil apa yang paling cocok gitu buat lu kan gitu. Jadi sebenarnya investasi juga ada berbagai macam. Nah tergantung. Jadi kalian harus analisa dulu. Kalian butuhnya dalam jangka lebih ke waktu ya. Ya waktunya sama resikonya ya. Ya ada profile risk juga. Yang pasti lu harus pahami betul apa yang lu investasiin gitu. Jadi jangan beli kucing dalam karung aja ya. Tetap harus mengatur keuangan dengan smart dan bijak. Terus apa lagi nih stepnya? Harus nabung buat retirement, buat pensiun. Oh, iya. Pensiun. Nah, kalau buat lu pensiun mau umur berapa nih? Secepatnya. Halo. Gue sempet mikir gitu kayak definisi pensiun itu apa ya? Pasti tiap orang kan beda ya. Tapi kalau buat gue, kayaknya gue pengen tetap berkarya ya harus lah ya, kalau nggak pikun gitu ya. Tapi kebutuhan lu tuh udah ke cover sama passive income kan? Karena biasanya kan kalau udah tua kayak lebih pengen tuh hidup tuh lebih bermakna. Iya betul. Nah, lu
kalau nyisihin 200.000 aja setiap bulan dari sekarang, nanti umur 55 ada 150 juta gitu. Wow. Nah, kalau lo nyisihinnya 2 tahun yang lalu mungkin 170 juta. Jadi semakin cepet lo sisihin, semakin lo akan punya banyak gitu ya nanti. Jadi jangan mikir juga kayak, aduh gue belum ada duitnya. Dari yang lo punya dulu deh gitu, lo bisa nyisihin berapa, 100.000 gitu, 200 kan kita growth ya, nanti income tambah banyak ya, kita saving lebih banyak gitu. Lo akan happy gitu ya waktu lo nabung kecil, terus setelah setahun 2 tahun ih ada duitnya ya gitu, ada ya, Rasanya ayat. itu seneng loh dan akan memotivasi lo buat oh ya gue pengen nabung lebih besar gitu. Jadi mulai aja dulu. Nah benar, statement mulai aja dulu. Nah, dan yang terakhir, ini yang juga harus kita pikir ya, one day kan duit nggak dibawa mati gitu ya, tapi yang hidup perlu duit gitu. Nah, makanya step yang terakhir dari financial planning ini adalah distribusi kekayaan. Apa tuh? Distribusi kekayaan itu mengatur uang yang kita udah punya untuk ke generasi selanjutnya supaya nggak ada ribut. Warisan itu sebenarnya nggak akan jadi ribut kalau selama hidup udah diatur dulu kan gitu, bikin wasiat lah atau beli asuransi jiwa lah, ada banyak cara gitu supaya menghindari itu. Jadi planningnya dari kita ngatur duit kita sendiri, terus bayarin utang kita, udah gitu, Dan darurat, terus asuransi, abis kita investasi, kita terus pensiun. pikir jauh ke arah pensiun, terus pikir lagi ke apa yang tadi distribusi kekayaan. Jadi ini benar-benar udah mencakup full semua. Tapi untuk detailnya nggak akan bisa di sini ya. Kayak aduh panjang banget gitu. Tapi ini nggak secara garis besar buat kayak how you manage your money gitu. Dan pesan ibu yang terakhir. Ibu. Suara gue keterasa. Oke. Gimana mah? Jadi ini perenungan gue sendiri gitu. Manusia itu cuma bisa ngerencanain guys. Lo tetap harus sediakan tempat untuk kasih karunia dan iman untuk terjadi gitu ya. Amin. Karena ada banyak juga masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan perhitungan saja. Oke, itu bagian kita sih. Lo bisa ngerencanain ya, lo rencanain lah sebaik-baiknya gitu. Tapi tetap harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi manusia bisa berencana tapi tetap yang menentukan. Iya, Tuhan yang menentukan. Bagian kita lakuin yang terbaik, bagian kita kan. Betul. Terus pernah nggak ada kayak pengalaman yang kayak bikin, nya ngatur keuangannya penting gitu? Setelah menjalani lika-liku kehidupan gitu ya, asam garam kehidupan, kita tuh perempuan harus mandiri, bergantung sama Tuhan saja, jangan mengandalkan suami atau uang atau apapun itu ya, rasa aman di luar itu 100% gitu, karena yang namanya suami, pasangan itu bisa nggak ada, maaf ya, bisa dipanggil Tuhan atau bisa nggak bersama gitu, dan di situ lu gimana kalau lu nggak bisa ngatur keuangan gitu. Jangan membiarkan harapanmu tuh bergantung penuh cuman sama kayak seseorang atau enggak apalagi materi gitu. Yang paling utama tuh harus tetap ngandelin Tuhan gitu. Karena kalau ngandelin orang atau materi mah pasti lu kecewa. Jadi gue sedikit cerita nih. Jadi 2020 awal kayak gue tuh kayak dapetnya blessed to be a blessing. Tuhan tuh bakal kasih kekayaan bangsa-bangsa untuk memberkati bangsa-bangsa. Awalnya gue pikir kayak gue bakal dapet banyak duit nih gitu kan, terus buat gue berkati banyak orang gitu kan. Ternyata tuh enggak, dan ini gue dapet tuh di 2020 akhir. Baru gue ya kayak gini, bikin konten, edukasi gitu kan. Gue tuh baru dapet ternyata bukan soal materi, tapi lebih kayak ke knowledge, sharing, buat kayak bantu orang tuh ngembangin bisnis, buka insight orang tentang investasi, insurance, tentang gimana manage money itu penting. Sampai itu tuh bisa jadi berkat buat banyak orang lagi. Itu sih kalau yang gue dapet dari how you manage your money gitu. Betul, itu ada yang menarik ya. Jadi ya memang lu tetap harus memberi gitu ya. Apa yang lu tabur kan lu akan tuai gitu. Jadi ya jangan lupakan hal itu gitu dalam hal memberi. Thank you for watching, for support. Kalau ada share apa tentang bisnis atau keuangan, tinggal DM ke IG atau enggak tulis di kolom komentar. Kita bakal dengan senang hati buat sharing sama kalian. Thank you for watching. Thank you. See you at the next video.